Ikmalul haji salah satu arkanun wa wajibatun wa sunanun. Rukun-rukun haji itu ada tiga. Amalul haji ada tiga, salah satu arkan wa wajibatun wa sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Yang pertama al arkan wa ya allati la yasihul hajju biduniha. Yang dinamakan rukun di dalam haji allati la yasihul hajju bidunia, di mana haji itu tidak sah tanpa adanya menjalankan atau melakukan rukun tersebut. Kados wukuf, bala buddha minal ityani biha, maka harus dia itu mendatangi atau menjalankan rukun-rukun haji tersebut. Wala tujbaru idza turikat bidar, ora oleh diganteni dengan membayar denda sebagaimana kewajiban-kewajiban, tidak. Rukun tidak boleh tergantikan, harus dilakukan. Maka niku kalau ada orang yang sakit ketika sa'i hanya dijalankan saja, hanya dijalankan saja, tidak tetap di ambulan mandek sedilu sudah sah. Karena itu bagian rukun nggak boleh digantikan, nggak boleh digantikan. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan senajan nangkun itu hadir yang di tempat sa'i itu orang menginjak tanahnya sa'i. Semisal wong itu bagian wong sing sakti terbang nang dhuwure tok meneng pun sah. Niku sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi semisal nangkun itu hadir nang tempat sa'i, dia mabur tok nang dhuwure, ora sampai menginjak tanah sa'i, itu sah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wala yatahallalu min ikhrami hatta yatiya biha, ora oleh terus nangkun iku dia tahallul, ndak boleh. Karena apa? Dia belum menjalankan rukun. Tahallul itu bagian sesuatu yang menunjukkan dia telah halal setelah melakukan ibadah haji atau ibadah yang telah diharamkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, membunuh, ya, apa itu menyakiti, pakai harum-harum dan yang lainnya, tidak boleh. Dan ketika orang sudah tahallul, maka dia halal, ngumpuli bojone ya halal, ya, memakai apapun juga halal. Yang awalnya diharamkan menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Nah, ketika dia menanggung sesuatu rukun, ya, karena nanggung itu gak teko peturun, ya, maka selama dia belum itu, dia menanggung dirinya sebagai orang-orang yang diharamkan. Haram kumpul bojone, haram nikahno, haram pakai wangi-wangian, apapun yang diharamkan di dalam ibadah haji tersebut. Nah, niku abote. Sajane ibadah haji sing penting melok rombongan pun sekeco lah. Melok nang kono iku bagian sing mimpin insyaallah sekeco. Mulane nang Indonesia niki kan wonten ibadah haji niku kan ngagem KPIH. Itu untuk mempermudah. Iso dititip-titipno. Karena dari pemerintah kadang-kadang kalah dengan oleh ngopeni KPIH itu. Sing KPIH juga begitu, niat gampang no kanggone wong sing ibadah, niat nulungi wong sing ibadah. Ya memang mengeluarkan ongkos sih, tapi sebanding untuk memudahkan kita, di mana kita tidak pernah tahu tempat itu, akhirnya kita ditunjukkan, gak sampai kesingsal, gak sampai hilang, berangkat selamat, mulai selamat. Itu biasanya di KPIH. Tapi ya sekarang itu KPIH macam-macam, ada yang memuaskan, ada yang kurang puas, itu tergantung. Jadi sing penting melok beres saja nih. KPIH itu kapan waya wukuf digeleki kabeh anggota dicatet endi sing hadir iki tanggungane ketua KPIH. Ya. Jadi rombongan-rombongan itu enaknya seperti itu. Jadi wong kula mawon ndereke mawon wis apa jare ngoten digonggongan ngene ya kene wong. Dia beberapa kali haji, yang penting tidak keluar dari syariatnya. Sudahlah kalau ngoten tok. Ibadah haji ku pokoke melok rombongan ngoten nggih mawon.
engko wae niat diajak bareng niat. Nawaitul hajja wal umrata wis pelok kemawon ngoten. Dipernahno ya, dipernahno. Jadi nek pemerintah juga berusaha seperti itu, tapi karena pihak pemerintah itu kalah dengan kualitas dari KBIH, akhirnya pihak pemerintah ketua kloternya santai-santai kemawon, ngoten lho. Karena apa? Dihandle oleh pihak-pihak KBIH. Makanya saling melayani, kepuasan-kepuasan itu menjadi bagian dari sesuatu yang plusnya. Al-wajibat wa ya allati yasikul hajju bidunya. Dinamakan wajib, hajinya tetap sah senajan dhek nang niku orang menjalankan kewajibannya. Walakin yujbaru tarkuha bidam, tapi dia harus membayar denda. Hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, ya. Tapi dia harus membayar denda. Wa yasimu tarikuha idza taraka bi ghairi udrin. Kalau dia meninggalkan kewajiban itu tanpa adanya udzur yang bisa diterima oleh agama, maka dia dihukumi dosa. Tapi tetap sah di dalam menjalankan ibadah hajinya. Nanti pembahasannya rukune nopo, haji apa itu wajib niku nopo mawon, ada pembahasannya masing-masing. Ini hanya sekilas kemawon. As-sunan wa ya allati la yata'allaqu biha syai'. Kesunan-kesunan di dalam haji allati la yata'allaqu biha syai', yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Faida tarokaha sahha hajjuhu, ketika dia meninggalkan kesunannya itu hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah. Walakin yafutuhu kamalus sawab, tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah hajinya tersebut. Kita ada yang ibadah itu dalam konteks yang minimal saja, yang penting menggugurkan kewajiban. Ada orang yang mumpung nangkun bayar larang-larang, tidak semuanya orang dikasih kesempatan bisa datang ke sana, tidak tiap tahun orang bisa datang ke sana. Mungkin ini adalah yang terakhir datang ke sana. Kenapa tidak dimaksimalkan? Ya nek karuan kene nang Surabaya saja. Bong berebut orang datang ke sana, berebut orang untuk apa itu melakukan ibadah di sana, ndungone pirang-pirang tahun, olehnya lagi pirang-pirang tahun, nang kono turu tok kan ngoten. Eman kan? Ya tetap sah. Tapi kenapa tidak kita maksimalkan di dalam menjalankan ibadah yang begitu mahalnya di dalam ongkosnya, mahalnya di dalam kesempatannya. Mumpung dikasih kesempatan. Qala sahibul lamaniyah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thayr fi dzalik wa man taraka rukna ma hajjuhu sahihun bihal. Tadi hajinya tidak sah kalau meninggalkan rukun. Wa man taraka wajib sahha bi ghairi jadal. Kalau memang meninggalkan kewajiban ya tetap sah. Ini tanpa adanya perdebatan. Lakin alaihi al-wabal waddam lil ihtilal. Tapi dia harus membayar bagian dari dam. Arkanul haji. Nah, inilah rukun-rukunnya. Ini kedah dipun titeni. Rukun haji niku napa kemawon? Arkanul haji sittatun. Rukun-rukun haji niku wonten 6. Ya al-ihram. Ya. Niat ihram wal wuqufu bi Arafah. Ya, menjalankan wukuf di Arafah. Ini yang membedakan antara haji sama umroh. Nek umroh ora usah wukuf, ya wukufnya nama maktab ge mawon. Jadi ini umroh kan ngoten nggih. Nek lamun pas wae umroh dek idulin merono nanggone Arafah tidak menjadi bagian dari wukuf. Karena apa? Wukuf ditentukan. Ya, ditentukan di dalam bulan yang ditentukan, sedangkan umroh itu bebas-bebas saja di dalam bulannya kan ngoten. Wat tawaf wassa'i, ini bagian dari sesuatu yang harus mulane niku sampai wong digledek barang, kadang nek jaman biyen mboten wonten kursi roda digotong ditandu, nek rumiyin niku ditandu
Nggih, jaman rumiyin niku tasik kula niku nemukaken gambar-gambar wong ditandu ngoten niku haji niku masyaallah brebes milih kula. Dadi masih dalam keterbatasan yang seperti itu bisa menjalankan ibadah senajan ditandu. Nggih kaya mati ngoten niku. Dadi tawaf ngeten tok. Dadi wayahe pas wayahe iki dengan kencenge ngoten disaroi kalih. Nah iku wong biyen saniki kan kursi roda, pakai kursi roda. Wal haqqu wal taksir. Wal haqqu awit taksir. Kena gundul ya kena cuma hanya memotong beberapa saja. Wong wedok digundul kan ora lucu kan ngoten nggih. Hanya cukup dipotong beberapa helai saja. Ada yang mengatakan minimal 3, ada yang mengatakan yang penting dipotong ya. Nah, wong lanang apakah di situ itu tergantung. Kalau saya mengatakan bahwasanya butuh gundul ya ora, sebab gak sekabehane wong kuat gundul ngoten lho nggih. Ono kadang-kadang digundul ora loron mawon. Dadi gampang masuk angin, mesti kadang ndak biasa. Dadi yang penting makanya disebut wal khalqu awit taksir ya. Gundul oleh ya yang mampu, yang tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dirinya. Panas-panas gundul sisan misal kayak ngoten. Tadi awit taksir wa tartibu bainal mawdhamil arkan. Ada urutannya, urutan-urutan yang harus ketika dia datang terus apa itu tawaf terus sa'i kan ngoten nggih. Jadi mungkin ketika tanggal 9 sudah harus berangkat ya. 9 10 nggih di Arafah terus Musdalifah terus ten kene mas'ah utawa sa'i. Biasanya nginep nang gone sa'i nama mriko tempat sa'i mriko. Nah, kadang-kadang sing bagian sing kesusu langsungan nggih. Langsungan. Wa arkanul umrati ya arkanul haji, rukun-rukun dari umrah iku ya padha mawon kalian rukune haji illal wuqufa bi Arafah. Kejaba wukuf bi Arafah. Dadi ini jamarat berarti mboten balang jumroh mboten termasuk di dalam sini. Umrah malah nang kono balang jumroh. Setane ngene dikumpul setahun pisan ngoten lho ten kene mriko. Dadi tempat nang kono jamarat niku nggih ramene nggih setahun, tapi nang kono dibuat untuk menunjukkan sing atene para petugas-petugas biasanya itu dijak untuk keliling. Ini nah, karena apa? Biar ndak bingung nanti ketika banyak orang bisa apa itu bisa memudahkan nanti kalau jalannya lewat mana dan mana itu supaya tahu. Jadi foto-foto guru ngerti terus dikongkon mimpin bingung nantinya. Minimal nangkur itu sudah punya pengalaman dan tahu, tidak bingung. Wong pernah niku setunggal rombongan KPI niku ilang ten ngene minan. Lha itu kok padahal sing kajinya bolak-balik petugasnya. Dilalah ngoten geleki napa niku perkemahane gak ketemu. Melaku pirang jam niku. Endi lala sampai disusul sampai sing bagian tiang mukimin mriko niku. Sak rombongan niku nyasar. Sakana sing tuwa-tuwa niku sampai semper radian. Wah, nah iku nggih. Niku karena apa? Tempat yang baru, banyak orang, semuanya tendanya sama. Hanya ditulisir daerah-daerah gitu saja. Mula niku kadang-kadang wis teman-teman nang kono butuh orang-orang yang berpengalaman. Orang mengandalkan keilmuan saja tanpa adanya berpengalaman di sana nyasar sakit-sakit. Mulane banyak petugas-petugas haji yang mencari orang-orang yang bagian sing kesasar sampai maktabe dikai gelang niku supados memudahkan semuanya. Entitas itu adalah untuk memudahkan semuanya. Jadi upaya-upaya pemerintah menjaga rakyatnya yang sedang melakukan ibadah semaksimal mungkin. Karena sing durusi Indonesia paling wakeh ngoten lho nggih. Maklum nggih, ada kemakluman. Sekarang sudah mulai lebih baik. Jaminan makannya juga lebih baik ya dibanding tahun-tahun yang dulu. Ada kemajuan-kemajuan dari pemerintah yang berusaha, walaupun ada mereka-mereka yang mengambil keuntungan itu. Kita husnudzon saja. Sing diurusi sing paling akeh jamaah iku Indonesia. Apa maneh? Sing jamaah-jamaah Indonesia iku sing teko desa-desa itu kan kadang wangel atur-aturane. Nggih.
dijak basa Indonesia gak paham kan ngoten. Dijak bahasa Indonesia gak paham, dijak bahasane awak-awakan sing ora paham kan ngoten. Akhire basa Tarsan tok ngoten nggih. Kan ngoten. Wae sing kasus-kasus dari desa itu kadang-kadang ketinggalan kancane nang li gak iso metu kan ngoten. Karena apa? Tidak pernah disiapkan menghadapi atau mengetahui bahwasanya cara keluar dari lift, masuk dari lift itu butuh. Nek wong tua-tua kan tidak berani. Nek wati mlebu lift wong cekelan dhisik ngoten nggih. Dadi itulah yang butuh dipersiapkan sebenarnya. Mungkin ibadah wis melu rombongane. Sebab apa aktivitasnya orang-orang itu nanti yang sering itu ketika masa-masa menunggu ibadah haji, gelombang-gelombang pertama itu kan biasanya belanja. Ya, menunggu, sambil menunggu akan dilaksanakannya ibadah haji. Nah, kloter pertama kalau ngentai nang kono kan ya suwe kan ngaten. Ya. Jadi kloter kedua karuan, enggak seberapa lama nyampe di sana terus beberapa hari terus melakukan ibadah haji itu. Jadi yang penting dipersiapkan apa yang ada di sana fasilitas, cobalah bahwasanya dikasih pengertian carane nek wayahe ten jedhe kadang-kadang ono nang kamar mandi tidak bisa keluar. Nah ini kok repot digeleki nandi sampai kancane geleki kabeh ternyata terkunci di kamar mandi. Kasus-kasus yang seperti itu ngoten nggih. Jadi ibadah haji dipersiapkan mentalnya, kondisinya, terus menghadapi yang secara sesuatu yang canggih karena di hotel ngoten lho nggih. Tidak semuanya orang yang kadang-kadang malah gak iso turu. Dadi nek awalnya sehat berangkat nang kono gak iso turu akhirnya loro. Turu kademen nganggone AC terus kan ngoten. Dadi harus ada persiapan-persiapan yang walaupun kadang-kadang itu guyokno tapi itu memang banyak kejadiannya. Nggih, dipersiapkan. Sing nang niku wong tua Bu ngenjang nang ngenten mriku menawi WC ini ngelek WC sing jongkok ya ora ketemu, WC ini kabeh ya duduk kabeh, ora iso aku nek. Nah, ngoten. Jadi kita harus membiasakan sebelum itu dengan sesuatu yang modern juga karena fasilitas di sana pemerintah ingin memfasilitasinya dengan sebaik mungkin. Di sana ibadahnya bisa nyaman ya sehingga menjadi apa? Kadang-kadang digelekno nggon sing bintangnya bintang 5 ya. Mulane kadang-kadang bintang 5 ini kadang-kadang gak biasa kan ya bingung wong biasane nang ngene iku ya, kadang adus juga kadang-kadang gak ngerti moro-moro teles kabeh metu kabeh kan itu dipersiapkan bagi mereka-mereka yang napa niku para KBIH, pimpinan KBIH dibiasakanlah bukan hanya dengan materi tok. Materi cukup nang kono nanti ya kita bimbing bersama sudah jadi kan. Nah, kalau pergi itu rata-rata rombongannya sendiri-sendiri tanpa adanya pimpinannya, hanya bagian pimpinan beberapa kelompok gitu saja. Itu yang banyak kasusnya. Apa maneh wayahe berangkat ten Arafah gak boleh nanggone maktab. Itu kan membingungkan. Ditinggal iki iku nanti karena bagian dari suatu rukun nantinya. Jadi ini penting. Wa afdalu arkanil haji al-wuqufu bi Arafah indal Imami Ibnu Hajar. Jadi yang paling penting dari rukun-rukun yang ada dalam tersebut yaitu wukuf di Arafah. Inda Imami Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, li hadisin al-hajju Arafah. Haji itu ya nang Arafah itu intinya. Jadi Arafah itu sesuatu yang dimana donga parek nanggone pangeran. Wa indal Imam Romli at-tawaf tawaful ifadah li anna tawafu bi manzilatis shalah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع شيخنا ومشايخنا وأجدادنا ومعلمنا ولجميع أولادنا ولجميع تلاميذنا ولجميع من حضر في مجلسنا هذا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وعبادك الصالحين اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة مع السلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة رب اجعلنا مقيم الصلاة ربنا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.